Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di perkuliahan data mining. Di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang clustering dengan K-means, dengan algoritma K-means. Jadi algoritma K-means pertama kali dipublikasikan oleh Stuart Lyot pada tahun 1984 dan merupakan algoritma clustering yang banyak digunakan. K-means bekerja dengan mensegmentasi objek yang ada ke dalam kelompok atau yang disebut dengan segmen, sehingga objek yang berada dalam masing-masing kelompok lebih serupa satu sama lain dibandingkan dengan objek dalam kelompok yang berbeda. Algoritma clustering adalah meletakkan nilai yang serupa dalam satu segmen dan meletakkan nilai yang berbeda dalam cluster yang berbeda. K-means memisahkan data dengan optimal dengan perulangan yang memaksimalkan hasil dari partisi, hingga tidak ada perubahan data dalam setiap segmentasi. Kemudian untuk K-means bekerja dengan pendekatan top-down, karena memulai dengan segmentasi yang sudah ditentukan terlebih dahulu, sehingga hasil data sebuah segmen tidak mungkin tercampur antara satu segmen dengan segmen lainnya. Pendekatan ini juga mempercepat proses komputasi untuk data dalam jumlah yang besar. Kemudian algoritma K-means diterapkan pada objek yang diwakili dalam bentuk titik di dalam ruangan vektor berdimensi D. K-means mengklaster semua data di dalam setiap dimensi, di mana titik dalam segmentasi yang sama diberi cluster ID. Nilai dari K adalah masukan dasar dari algoritma yang menentukan jumlah segmentasi yang ingin dibentuk. Partisi akan dibentuk dari sekumpulan objek N ke dalam klaster K, sehingga terbentuk kesamaan objek dalam setiap segmentasi K. Kemudian untuk menghasilkan klaster yang maksimal, titik awal partisi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh. Karena K-means memecahkan data ke dalam segmentasi berdasarkan nilai lokal maksimum. Karena itu, pemilihan titik awal harus beralasan. Ada beberapa metode yang diusulkan oleh beberapa peneliti seperti genetic K-means. Pemilihan titik awal secara acak sebanyak beberapa kali. Metode yang paling baik adalah dengan mengukur nilai titik tengah segmentasi berdasarkan jumlah jarak terpendek antar anggota kelas tersebut. Kemudian untuk kelemahan dari algoritma K-means antara lain yang pertama, perlu mengetahui jumlah segmen yang ingin dibentuk. Kemudian penentuan jumlah segmentasi ini membutuhkan pengalaman dalam melihat dan menilai jumlah segmentasi yang ada dalam data. Kemudian mudah terganggu dengan data yang tidak valid karena cara kerja K-means merata-rata nilai dalam setiap segmen. Maka data yang tidak relevan dapat mengacaukan pusat segmen. Kemudian hasil partisi dari K-means tidak memiliki nilai hierarki, sehingga tidak ada segmentasi yang lebih baik dari segmentasi lainnya. Kemudian berikut ini merupakan langkah-langkah algoritma K-means. Yang pertama adalah kita tentukan banyaknya klaster K. Misalkan kita ingin mengelompokkan jadi 2, maka kita tentukan K-nya sebanyak 2. Kalau kita ingin tentukan 3, maka K-nya 3. Jumlah K-nya ini tergantung tujuan yang ingin kita capai. Misalnya tujuannya ingin kita klasifikasikan dengan 3 kelas. Sebelumnya datanya tidak ada labelnya, maka kita buat K-nya sama dengan 3. Tentunya sesuai dengan tujuan yang ingin kita kehendaki. Kemudian selanjutnya, tentukan pusat secara random atau acak. Kemudian selanjutnya, hitung jarak objek ke pusat. Bisa menggunakan salah satu tekniknya Euclidean distance. Kemudian kelompokkan objek berdasarkan jarak minimum. Kita ambil jarak yang paling minimum, itulah yang nantinya akan dijadikan kelompoknya. Kemudian selanjutnya, apakah ada objek yang harus dipindah atau apakah ada yang berubah anggotanya? Misalkan ya, kalau tidak ada, maka prosesnya berhenti. Tapi sebaliknya, kalau misalkan masih ada objek yang berpindah kelompoknya, maka kita tentukan pusatnya, kemudian kita hitung jarak objek ke pusat, kemudian kita kelompokkan objek berdasarkan jarak minimum, kemudian selanjutnya kita teliti lagi apakah ada objek yang harus dipindah, jika tidak maka akan berhenti. Nah, ini merupakan penjelasan dari algoritma flowchart algoritma K-means.
Kemudian selanjutnya Euclidean distance adalah perhitungan jarak dari dua buah titik dalam Euclidean space. Euclidean space diperkenalkan oleh seorang matematikawan dari Yunani sekitar tahun 300. Untuk mempelajari hubungan antara sudut dan jarak, Euclidean ini biasanya diterapkan pada 2 dimensi dan 3 dimensi. Tapi juga sederhana jika diterapkan pada dimensi yang lebih tinggi. Kemudian untuk 1 dimensi, semisal ingin menghitung jarak Euclidean 1 dimensi. Titik pertamanya adalah 4. Kemudian titik keduanya adalah min 10. Caranya adalah kurangkan min 10 dengan 4. Sehingga menghasilkan min 14. Cari nilai absolut dari nilai min 14 dengan cara mempangkatkannya, sehingga mendapat nilai 196. Kemudian diakarkan sehingga mendapatkan nilai 14. Sehingga jarak Euclidean dari dua titik tersebut adalah 14. Kemudian untuk contoh yang 2 dimensi, caranya hampir sama. Misalkan titik pertama mempunyai koordinat 3,5. Kemudian titik kedua ada di koordinat 5,-3. Caranya adalah kurangkan setiap koordinat tiap titik kedua dengan titik yang pertama, yaitu 5 dikurang 3, min 3 dikurang 5, sehingga menjadi 2,-8. Kemudian pangkatkan sehingga memperoleh 4,64. Kemudian tambahkan semuanya sehingga memperoleh nilai 64 ditambah 4 sama dengan 68. Hasil ini kemudian diakarkan menjadi 8,25 sehingga jarak Euclidean-nya menjadi 8,25. Nah, Euclidean distance adalah metrika yang paling sering digunakan untuk menghitung kesamaan dua vektor. Euclidean distance menghitung akar dari kuadrat perbedaan dua vektor. Ini merupakan rumus dari Euclidean distance. Kemudian untuk contohnya, terdapat dua vektor sebagai berikut. Untuk vektor A, 0,3,4,5, kemudian untuk vektor B, 7,6,3,-1. Nah, kemudian untuk Euclidean distance-nya dari vektor A dan B adalah 0 kurang 7 dipangkatkan hasilnya, kemudian ditambah 3 dikurang 6 dipangkatkan hasilnya, kemudian ditambah 4 kurang 3 dipangkatkan hasilnya, kemudian ditambah 5 dikurang min 1 dipangkatkan hasilnya, kemudian hasilnya itu semua dijumlahkan dan diakarkan. Kita tarik akarnya, maka akan menghasilkan nilai 9,747. Nah, untuk contohnya, kita menggunakan algoritma K-means, temukan pengelompokan dan min terbaik dari dua klaster data 2D di bawah ini. Jadi ini untuk implementasinya, untuk M1 berada pada 2,5, kemudian untuk M2-nya 2,5,5, kemudian untuk M3-nya 5,3,5, untuk M3-nya, kemudian untuk M4-nya adalah 6,5 dan 2,2. Ini untuk M5-nya 7,3,3, kemudian untuk mohon maaf, ini untuk M5-nya ya. Nah, kemudian untuk M6-nya itu 3,5 dan 4,8 ini. Kemudian untuk M7-nya 4,4,5 ya. Dengan asumsi semua data akan dikelompokkan ke dalam dua kelas. Nah, kemudian titik pusat kedua klaster adalah untuk klaster yang pertama 3,4, kemudian untuk C2-nya atau klaster keduanya adalah 6,4. Nah, ini titik pusat kedua klaster sudah diketahui. Misalkan titik pusat kedua klaster belum diketahui, dapat kita tentukan secara random atau acak. Nah, kemudian untuk langkah pertamanya adalah menghitung Euclidean distance dari semua data ke tiap titik pusat pertama. Nah, sehingga didapatkan ini 2 kurang 3 itu didapat dari 2 dikurang 3. Ya, hasilnya kita pangkatkan, kemudian ditambah 5 kurang 4. 5 dikurang 4, kita pangkatkan. Kemudian hasilnya kita jumlahkan, dan hasilnya kita tarik akar, maka akan menghasilkan 1,41.
Kemudian untuk yang kedua, 2 dikurang 3, 2 dikurang 3, dipangkatkan, ditambah 5,5 dikurang 4, dipangkatkan ya. Kemudian akan memperoleh hasil 1,80. Kemudian untuk yang ketiga, yang ketiga, 5 dikurang 3, hasilnya kita pangkatkan, kemudian 3,5 dikurang 4 dipangkatkan, kita tarik akarnya, maka akan menghasilkan nilai 2,06. Seterusnya untuk titik-titiknya kita hitung semua datanya ke tiap titik pusat pertama. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita hitung juga dengan cara yang sama, hitung jarak tiap titik ke titik pusat kedua, dan kita akan mendapatkan hasilnya untuk D21 4,12 itu diperoleh dari ya ini ya, 4,12 itu diperoleh dari 2 dikurang 6 dipangkatkan, ditambah 5 dikurang 4 dipangkatkan, kemudian dijumlahkan, terus hasilnya kita akan tarik akarnya, maka akan menghasilkan nilai 4,12. Caranya sama ya, seperti ini, cuma yang ini pada titik pusat kedua. Kemudian selanjutnya, dari perhitungan Euclidean distance, kita dapat bandingkan, kita bikin tabel seperti ini, kita bandingkan antara jarak M1 ke jarak ke C1 atau clustering satunya. Nah, itu kita lihat jarak yang paling pendek antara M1 antara ke cluster 1 dan cluster kedua. Untuk yang jarak yang ke cluster yang pertama 1,41 ini diperoleh dari sini ya. Kemudian untuk yang 4,12 kita peroleh dari ini. Kita bandingkan jarak yang paling dekat. Itu jarak yang paling dekat adalah untuk jarak ke cluster 1. Nah, kemudian selanjutnya untuk M2, ini 1,8 kita peroleh dari sini. Kemudian untuk 4,27 kita dapat dari sini. Nah, kita bandingkan, maka jarak yang paling dekat itu adalah jarak ke cluster 1. Nah, selanjutnya kita perbandingkan terhadap masing-masing titiknya sampai ke M7. Nah, dari hasil perbandingannya itu maka akan kita perolehlah bahwa M1, M2, M6, dan M7 itu merupakan anggota cluster 1. Kemudian untuk M3, M4, M5 adalah merupakan anggota C2, cluster 2. Nah, kemudian selanjutnya kita hitung titik pusat baru. Nah, titik-titik sebelumnya ini ya. Sini kita hitung titik pusat baru. Waktu menentukan klaster yang baru, sebelumnya kan diacak ya secara random, tapi untuk iterasi yang kedua, kita rata-rata dari anggotanya. Misalkan untuk C1, anggotanya ada 4, ya. Berarti rata-ratanya dari keempat titiknya. Kemudian untuk C2, anggotanya ada 3, maka rata-ratanya dari 3 titik ini. Nah, untuk yang sumbu X, ini 2 ditambah 2, ini kan M1-nya 2 ditambah 2 ditambah ini 6, 3,5 ditambah M7-nya 4. Nah, dibagi jumlah anggota C1-nya ada 4, ya, ini ada 4. Kemudian untuk yang Y-nya 5, ya, M1 5, M2 5,5, M6-nya 4,8, kemudian 4,5. Kita bagi berdasarkan jumlah anggota C1, maka akanlah diperoleh nilai 2,85 dan 4,95. Nah, kita juga hitung untuk ke klaster yang kedua. Untuk klaster yang kedua itu M3, M4, M5. Kita lihat ya, M3, nah ini 5,
4, 6,5 ditambah 7. Nah, dibagi 3. Kemudian untuk Y-nya 3,5 ditambah 2,2 ditambah 3,3. Nah, dibagi 3, maka akan menghasilkan 6,17,3. Nah, kemudian selanjutnya kita hitung Euclidean distance dari tiap data ke titik pusat baru dengan cara yang sama dengan iterasi pertama. Kita akan mendapatkan perbandingannya sebagai berikut ya. Sebagai berikut ini. Jadi kita hitung lagi sama ya dengan Euclidean distance, kita hitung jaraknya antara M1 sampai dengan M7 dengan titik pusat C1 yang baru. C1 yang baru itu adalah yang ini ya. 2,85, 4,95. Caranya seperti yang tadi ini. Tapi titik ininya ya sudah berubah ke nilai yang ini. Ya. Nah, maka akan menghasilkan nilai jarak ke klaster satunya itu sebesar 0,76, kemudian untuk jarak ke klaster keduanya adalah 4,62. Nah, kemudian kita bandingkan lagi mana yang jaraknya paling dekat. Nah, untuk M1 itu jaraknya lebih dekat ke C1, untuk M2 lebih dekat ke C1, kemudian untuk M3 lebih dekat ke C2, untuk M4 lebih dekat ke C2, M5 lebih dekat ke C2, M6 lebih dekat ke C1, dan M7 lebih dekat ke C1. Nah, dari perbandingan tersebut kita ketahui bahwa M1, M2, M6, dan M7 merupakan anggota C1, dan M3, M4, dan M5 merupakan anggota C2. Nah, karena anggota kelompok tidak ada yang berubah, maka titik pusat pun tidak akan berubah. Jadi, kesimpulannya adalah, mohon maaf, kita lihat lagi di flowchart-nya, karena sudah tidak ada yang berpindah, maka proses selesai. Nah, karena prosesnya sudah selesai, maka diperolehlah hasil atau kesimpulannya berupa M1, M2, M6, dan M7 merupakan anggota C1, dan M3, M4, dan M5 merupakan anggota klaster kedua. Nah, ini merupakan hasil dari penerapan clustering data dengan K-mean dan untuk contoh 2 dimensi. Ini merupakan hasil, mohon maaf, ini merupakan slide terakhir kita. Maka perkuliahan ini saya tutup dengan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.